Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ya, kita ini Pak Ustadz, Baik, ke pemirsa kita ini. Terima kasih banyak pemirsa masih bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan. Dan tadi kalau di segmen pertama, segmen kedua, dan segmen ketiga itu sepertinya kita lebih fokus ke ibadah kita Pak Ustadz ya, apa yang kita ketahui begitu. Nah, tapi ketika kita melaksanakan ibadah, ketika kita tahu ilmunya, orang bilang itu ilmu dulu, baru ibadah. Jadi tidak salah ya Pak Ustadz ya. Jadi memang kita setiap hari usahakan untuk selalu menambah ilmu pengetahuan kita tentang ibadah kita, supaya memang ibadah yang kita kerjakan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz, berbicara tentang menuntut ilmu ini, ilmu seperti apa yang harusnya memang kita selalu ibaratnya update ya Pak Ustadz, supaya memang ibadah kita lebih baik setiap harinya. Baik. Sambil duduk Pak Ustadz. baik. Baik para pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini segmen yang keempat ini menarik sekali ya. Bagaimana tentu dalam kita beramal harus punya kaidah, harus punya ilmunya. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kalau ada orang yang beramal tidak disertai dengan ilmunya, maka nanti dia akan melakukan sesuatu perbuatan yang sia-sia. Gitu. Makanya ibadah bulan suci Ramadan ini harus kita isi juga dengan kualitas ilmu yang betul-betul mumpuni. Ya, makanya Masya Allah, ya kenapa ada pengajian, ya di malam taraweh, ada majelis-majelis ilmu, ya bahkan juga Masya Allah melalui media televisi TVRI ini diedukasi kita, diberikan pemahaman supaya ilmu kita bertambah. Ya, makanya salah satu bagaimana syarat agar kita meraih kemuliaan ibadah Ramadan dengan betul-betul kualitas ibadah yang mumpuni tadi, maka ilmu itu penting. Ya, apalagi dalam bentuk kajian fikih, ya harus paham betul. Jadi ilmu fikih itu juga harus tahu. Betul, kita, harus tahu. Bahkan orang Muslim, oh kenapa diwajibkan berpuasa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, apa sih syarat-syarat puasa? Harus paham betul. Apa yang membatalkan puasa? Apa yang dilarang ketika berpuasa? Orang beriman harus paham itu Mbak Ranti. Wajib tahu ya. Betul. Sehingga kualitas ibadah ini betul-betul diraihkan hasil yang maksimal. Gitu. Kenapa kok disebut oleh Rasulullah banyak orang yang berpuasa capek, lelah dia rasakan, tidak dapat apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa. Nah, karena pasti ada. Karena ilmunya tidak ada. Tidak paham. Mungkin juga paham itu, tapi ilmu memahami tentang beramal yang ikhlas, yang sungguh-sungguh, itu yang belum nggak begitu dapatkan. Nah, karena itu para pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah, menuntut ilmu itu merupakan kewajiban seorang muslim. Talabul ilmi faridu ala kulli muslimin wal muslimat. Maka tuntutlah ilmu, maka belajar. Bulan suci Ramadan ini para pemirsa, buka hati kita, pikiran kita, lapangkan diri kita untuk banyak belajar. Ya, termasuk ibu-ibu yang biasanya baca Al-Qur'an. Ramadan ini jadikan target kita untuk semangat belajar, semangat untuk meningkatkan ilmu. Minimal 1 juz selesai satu hari 1 juz. Satu hari 1 juz. Jadi khatam punya pada target. saat. Betul. Nah, bagaimana agar bisa 1 juz ini? Tentu juga dengan ilmu. Iya betul. Gitu kan, semuanya dengan ilmu Luar nih. Biasa, Oh, targetnya nih 1 juz 1 hari. Bisa. Ya. Wajib bisa Sholat itu. Ada 5 waktu. Zuhurnya, alhamdulillah baca 4 halaman. Iya, 4 halaman. Halaman asarnya. 2 lembar lagi 4 halaman 4 halaman. Oke, kalau pada maghrib mungkin karena buru-buru mau buka, mungkin tidak sempat. Nah, pada isya lebihin gitu ya. Itu bisa tembus 10 halaman. Artinya udah 1 juz. Nah, ini artinya butuh strategi dan butuh ilmunya. Nah, karena itu para pemirsa TVRI, ya, mari kita semangatkan diri kita ini, semangati diri kita untuk betul-betul meningkatkan kualitas ilmu kita, pemahaman fikih kita khususnya, sehingga betul-betul kita berharap Ramadan tahun ini betul-betul berkesan. Ramadan terbaik. Berkesan. Amin. Menghasilkan totalitas amal ibadah yang terbaik, menghasilkan suatu predikat yang disebut dengan takwah tadi, la'alakum tattaqun, ada perubahan-perubahan, ya baik ilmunya, kepribadiannya,
semangat totalitas kebersamaannya dengan sesama manusia, ukhuwah Islamiyah, ya, berbagi dan seterusnya, berzakat dan seterusnya, dan terutama berupaya untuk menjadi hamba yang terbaik, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Karena terkadang Pak Ustadz pada saat kita melaksanakan ibadah itu memang perlu kita berkumpul kepada orang-orang yang memang di majelis ilmu supaya kita bisa istiqomah ya Pak Ustadz ya. Karena kalau misalnya kita sedikit melenceng sudah lupa semuanya. Nah, supaya kita bisa istiqomah nih Pak Ustadz ibadah kita di bulan suci Ramadan ini bagaimana Pak Ustadz? Baik. Nah, karena itu para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita keistimewaan orang-orang yang sungguh-sungguh ini, ya, istiqamah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang istiqamah, yang sungguh-sungguh, ya, baik dalam dia menuntut ilmu, baik dia dalam beramal, maka dia akan diberikan derajat surga. Ya, dan dia tidak akan diberikan khawatir tentang dunia ini. Karena janji Allah itu lebih indah dari segalanya. Dari segala-galanya. Nah, karena itu salah satu kiatnya adalah pelihara diri kebersamaan kita dengan orang-orang yang soleh, Mbak Era. Pelihara diri kebersamaan kita bersama orang-orang yang soleh. Betul. Makanya Ramadan Tipsnya ini, itu ya, Pak Ustadz. betul. Kita bersama di majelis ilmu, termasuk kita berjamaah. Yuk kalau ada tadarusan boleh, program tadarusan berjamaah. Ya makanya kayak nanti ada misalnya mau buka bareng, ya, itu buka bareng, itu usahakan nuansanya harus ada kental dengan ilmu di situ. Jangan sampai hanya hura-hura. Bahkan banyak nih anak-anak muda biasanya ini udah nongkrong, gitu habis buka, udah sholat maghrib pula. Iya. Ya, dapat tuh sunnahnya apa tadi buka bersama. Kebaikan di situ. Tapi anehnya enggak sholat. Nah, ini menjadi catatan. Jadi sibuk ngobrol aja. Betul. Nah, itu makanya ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Mana yang didahulukan, mana yang menjadi prioritas, dan mana yang sesuatu yang bukan dikesampingkan, tapi menjadi bahan-bahan tambahan bagi kita. Nah, jadi karena memang itu, luar biasa. Ya, istiqomah ini harus kita raih. Salah satu adalah menguatkan diri dengan bersama dengan orang-orang yang soleh. Hadir di majelis ilmu, ya. Ya terutama ya bersama dengan TVRI Bengkulu. Itu pasti. Seperti ini kita pada saat melaksanakan ini Pak Ustadz ya, Ramadan ini memang kita lebih banyak biasanya ya lebih banyak berkumpul misalnya di masjid, mengadakan pengajian, kemudian khataman khataman massal ya Pak Ustadz ya, khataman Al-Quran massal begitu. Jadi banyak cara sebetulnya ketika kita ingin meraih keberkahan dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu banyak cara yang bisa kita lakukan. Tadi seperti Pak Ustadz katakan, jika kita ingin khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan ini bisa, bukan tidak mungkin, bisa Pak Ustadz. Betul. Walaupun kita sibuk bekerja, mungkin mengurus anak, bagi ibu rumah tangga dan sebagainya. Tadi sudah diberikan tips oleh Pak Ustadz. Jadi kalau ingin khatam satu kali ya, kalau satu kali berarti kita satu hari itu harus 1 juz dengan cara tadi setiap kali sholat itu 4 halaman atau 2 lembar ya. Itu personal Mbak Randi. Apalagi kalau dia ajak suaminya, istrinya, anak-anaknya. Ya, bayang, nah nih satu hari ini target 2 halaman. Nah, itu bayangkan dia pribadi berapa halaman? Udah sampai. Udah sampai gitu ya. Jadi bisa 30 kali ya Pak Ustadz ya. Apalagi dengan tadi kebersamaan. Iya, dengan kebersamaan. Jamaah-jamaah semua kita gotong royong nih. Ya satu kelompok misalnya kan, Masya Allah. Tapi itu nilai pahalanya bagaimana Pak Ustadz? Kalau misalnya kita khataman massal seperti itu. Semua pahala tidak ada dikurangi. Setiap amal kebaikan itu di sisi Allah pasti berlipat ganda. Apalagi kita ketika berbuka puasa, berbagi sedekah, bukan berarti bahwa pahala kita berkurang, tidak. Bahkan setiap amal kebaikan kita itu makin bertambah. Tidak dikurangi pahala kita sedikit pun. Itu janji Allah kepada orang beriman. Jadi itu salah satu kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Pak Ustadz. Masya Allah. Ya, dan pemirsa tetap bersama kami, kita akan jeda sekali lagi, tetap bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan.